Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah artikel kami yang berjudul Peran Pendidikan Interdisipliner dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zaskia Maharani Faksi dengan akhir NIM 341 dan rekan saya Salsabila Humaira Fatma. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan interdisipliner. Pendidikan interdisipliner adalah pendekatan strategis yang dirancang untuk menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sains. Dalam penelitian ini, kami menjelaskan pentingnya pendidikan interdisipliner, bagaimana integrasi ilmu dilakukan dalam pendidikan lingkungan, serta model penerapannya di sekolah, seperti pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi lintas mata pelajaran. Meski pendekatan ini terbukti meningkatkan pemahaman holistik siswa terhadap isu-isu ekologis dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga lingkungan, masih ada beberapa tantangan, termasuk kurikulum yang kaku dan kurangnya kompetensi guru. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan kolaborasi antar sektor sangat diperlukan agar pendidikan interdisipliner dapat optimal dalam membentuk generasi yang peduli lingkungan dan berorientasi pada berkelanjutan. Pada saat ini, kerusakan lingkungan global menjadi perhatian utama yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang seringkali tidak mempertimbangkan batas ekologis. Berbagai isu seperti perubahan iklim dan polusi setelah menjadi tantangan serius untuk berkelanjutan kehidupan. Selain itu, rendahnya kesadaran ekologis masyarakat dan pendidikan tradisional yang bersegmentasi mengganggu pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan ekologis. Dalam konteks ini, pendidikan interdisipliner muncul sebagai solusi yang efektif, memfasilitasi integrasi berbagai disiplin ilmu sehingga siswa dapat lebih memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan berkontribusi dalam upaya perlindungan ekosistem. Melalui keterlibatan aktif dalam metode pembelajaran yang kreatif, pendidikan interdisipliner tidak hanya akan menyampaikan teori, tetapi juga memberikan siswa untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Selanjutnya, penjelasannya dilanjuti oleh rekan saya, Salsabila Humaira. Terima kasih rekanku Zaskia sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Salsabila Humaira Fatma dengan NIM 2024 06103343 yang akan menjelaskan secara singkat isi dari pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Untuk pembahasan, pendidikan interdisipliner menjadi pendekatan yang sangat relevan dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks dan bersifat multidimensional. Isu-isu lingkungan kontemporer seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak lagi dapat dipahami hanya dari sudut pandang ilmiah semata, melainkan juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga etika. Kompleksitas tersebut menurut adanya pola pikir sistematik yang mampu melihat keterkaitan antara aktivitas manusia dan respon alam secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan berbasis pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan mendesak untuk membekali peserta didik dengan pemahaman yang komprehensif. Kemudian, pendekatan pendidikan konvensional yang masih memisahkan ilmu pengetahuan ke dalam sekat-sekat disiplin seringkali gagal memberikan gambaran utuh mengenai akar permasalahan lingkungan. Misalnya, memahami banjir hanya sebagai fenomena alam yang akan mengabaikan peran tata ruang kota, kebijakan pembangunan, serta perilaku masyarakat. Pendidikan interdisipliner hadir untuk menjembatani keterpisahan tersebut dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, teknologi,
seni, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Integrasi ini memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami fakta ilmiah, tetapi juga konteks sosial dan moral di setiap permasalahan lingkungan. Dalam praktiknya, pendidikan lingkungan interdisipliner menurut model pembelajaran yang aktif dan kontekstual, yaitu project-based learning, menjadi salah satu pendekatan yang efektif karena mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam pemecahan masalah lingkungan nyata. Melalui proyek berbasis lingkungan, peserta didik dilatih untuk bekerja secara kolaboratif, mengumpulkan dan juga menganalisis data, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Selain itu, kolaborasi lintas mata pelajaran melalui pengajar tim atau team teaching memungkinkan terjadinya dialog antar ilmu yang memperkaya perspektif siswa. Kemudian kegiatan pembelajaran di luar kelas seperti observasi lapangan dan keterlibatan dalam proyek lingkungan berbasis masyarakat juga memperkuat efektivitas pendidikan di interdisipliner. Pengalaman langsung di lapangan membantu siswa menghubungkan teori dengan realitas, sekaligus menumbuhkan kepedulian dan empati ekologis. Dukungan teknologi seperti pemanfaatan aplikasi digital dan sistem informasi geografis atau GIS semakin memperkaya proses pembelajaran dengan menghadirkan data konkret dan visualisasi dampak lingkungan yang sebelumnya bersifat abstrak. Dengan demikian, pendidikan interdisipliner tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku ramah lingkungan kepada peserta didik. Untuk kesimpulannya, pendidikan interdisipliner memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran lingkungan di tengah kompleksitas tantangan ekologis global. Integrasi berbagai disiplin ilmu memungkinkan peserta didik memahami permasalahan lingkungan secara holistik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menumbuhkan empati ekologis. Pendekatan ini menjadi siswa tidak hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian untuk saran dari kami, pendidikan interdisipliner perlu didukung oleh kurikulum yang fleksibel, peningkatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi dan sumber belajar terbuka. Selain itu, penguatan kolaborasi antar guru, sekolah, dan pemangku kepentingan eksternal penting untuk memastikan pembelajaran lingkungan yang kontekstual, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peserta didik dan masyarakat. Sekian, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.